Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Bu Tika. Materi hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya berjudul pertidaksamaan rasional. Nah, hari ini judulnya pertidaksamaan irasional. Nah, berarti kayak semacam temennya rasional ya. Apa sih pertidaksamaan irasional? Oke, kita mulai bahas. Sebelumnya, Putih akan jelaskan tujuan pembelajaran di pertemuan ini. Peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, ini adalah isi-isi dari materi pertidaksamaan irasional. Yang pertama adalah definisi. Oke, ini definisi. Yang kedua, bentuk atau tipe-tipe pertidaksamaan irasional. Dan yang ketiga, himpunan penyelesaiannya, bagaimanakah cara menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan irasional. Lalu yang terakhir, kita latihan soal secara kelompok atau secara mandiri. Oke. Lalu, nah, definisi. Yang pertama, itu definisi. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional memiliki padanan kata, yaitu pertidaksamaan bentuk akar. Nah, perbedaan dengan pertidaksamaan rasional, kalau rasional itu kan nama lainnya adalah pecahan. Jadi pertidaksamaan yang bentuknya pecahan. Kalau pertidaksamaan irasional, itu pertidaksamaan yang bentuknya akar. Yaitu suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Jadi di dalam akar ini itu ada variabelnya. Untuk yang nomor 1, variabelnya apa? Variabelnya X. Untuk yang nomor 2, variabelnya itu adalah X kuadrat. Oke, begitu juga dengan yang ketiga. Jadi intinya di dalam akarnya itu ada variabel. Di sini ketika berikan contoh soalnya, checklistlah yang manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional. Oke, yang A. Yang A, X min 3 lebih dari akar 5. Nah, apakah yang A pertidaksamaan irasional? Bukan. Kenapa bukan? Karena di dalam akarnya itu tidak ada variabel. Nah, di sini dalam akarnya itu adalah angkanya 5. Tidak mengandung variabel. Ya, berarti yang A itu bukan. Nah, ini kita silang. Sekarang yang B. Yang B, akar 3X tambah 1 lebih dari 6. Nah, yang B itu termasuk pertidaksamaan irasional. Kenapa? Karena di dalam akarnya ada variabel. Siapa variabelnya? Yaitu si X. Oke, jadi yang B itu termasuk pertidaksamaan irasional. Untuk yang C juga termasuk pertidaksamaan irasional. Karena di dalam akarnya itu mengandung variabel X. Nah, begitu juga dengan yang ruas kanan ada variabel X-nya. Berarti yang C termasuk. Lalu yang D walaupun dia bentuknya pecahan, tapi kita fokus di bentuk akarnya. Nah, dalam akarnya itu mengandung variabel, yaitu variabel X. Nah, berarti dia termasuk pertidaksamaan irasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional. Nah, jadi pertidaksamaan irasional itu memiliki beberapa tipe atau beberapa bentuk. Ada berapa? Nah, ada 3. Bentuk yang pertama, akar fx kurang dari k. Oke, apakah harus kurang dari? Tidak. Bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari sama dengan. Pokoknya intinya tandanya itu pertidaksamaan, tandanya itu pertidaksamaan. Lalu di ruas kanannya itu adalah k. Apa sih k? K itu adalah suatu konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Bisa min 3, bisa 0, bisa 1, bisa 100, dan juga sebagainya. Nah, di sini Butika berikan contohnya yang berwarna hijau. Ini yang akar 2x tambah 3 lebih dari 4, ini adalah bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua, ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama ada akarnya. Ya, sama-sama ada akarnya dan sama-sama mengandung variabel x. Yang kiri 2x tambah 3, yang kanan x min 1. Gitu. Jadi sama-sama ada variabelnya. Untuk yang bentuk ketiga,
hanya ruas kiri saja yang ada akarnya. Oke, untuk ruas kanannya tidak ada akarnya, namun ada variabel. Oke, contohnya, akar 2x tambah 3 kurang dari sama dengan x min 1. Gitu. Nah, akan kita bedah satu persatu. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, di sini mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, apa sih himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaian itu adalah kita mencari nilai variabel tersebut. Oke, kalau di situ variabelnya x, berarti kita akan mencari nilai x-nya itu berapa, supaya memenuhi pertidaksamaan di soal tersebut. Oke. Di sini di kolom yang sebelah kiri, ini adalah bentuk yang pertama, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Nah, kurang dari sama lebih dari memiliki rumus penyelesaian yang berbeda. Gitu. Apa saja? Untuk yang kurang dari, yang pertama, syarat akarnya fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Untuk yang bentuk yang lebih dari, yang ini, ternyata syarat akarnya juga sama nih, harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Kenapa? Karena di dalam akar itu angkanya harus positif. Contohnya, akar 9 itu kan sama dengan bisa 3, bisa positif, bisa 3, bisa negatif 3 kan. Tapi kalau akar min 9 itu tidak bisa diselesaikan. Jadi di dalam akar ini hasilnya harus positif, makanya lebih dari sama dengan 0. Kalau akar 0 boleh tidak? Boleh. Akar 0 itu adalah sama dengan 0. Lalu rumus penyelesaian yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Ketika kedua ruas dikuadratkan, yang si fx-nya yang tadinya ada akar, berarti akarnya jadi hilang karena sudah dikuadratkan. Nah, tapi yang k, ketika dia dikuadratkan, ya hasilnya k kuadrat. Gitu. Nah, kalian perhatikan, kalau di soal tandanya kurang dari, berarti tandanya kurang dari juga. Kalau di soal tandanya lebih dari, berarti rumus penyelesaiannya juga lebih dari. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3x min 1 kurang dari 2. Nah, di sini siapa yang sebagai fx? Yang sebagai fx adalah yang 3x min 1, yang di dalam akar. Lalu yang sebagai k siapa? Yang sebagai k adalah yang di ruas kanan, yaitu angka 2. Nah, tinggal kalian ikuti rumus penyelesaiannya, berarti fokus ke yang baris ini nih. Oke. Yang pertama, syarat akar. Fx-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, fx-nya kalian ganti dengan 3x min 1. 3x min 1 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita akan mencari nilai x-nya, jadi di ruas kiri itu kita wilayah si x-nya nih. Jadi 3x lebih besar sama dengan 0 ditambah 1, karena min 1-nya pindah ruas. Lalu 3x lebih besar sama dengan 1, dan x-nya itu lebih besar 1 dibagi 3, atau 1/3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Jadinya fx kurang dari k kuadrat. Fx kurang dari k kuadrat, fx-nya diganti 3x min 1, k-nya dikuadratkan, berarti 2 kuadrat, atau 2 pangkat 2, atau 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, jadi kalau 3x aja, 3x kurang dari 4 ditambah 1. Kalau x aja, berarti 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, 5-nya itu dibagi 3. Gitu. Karena 3x itu artinya 3 dikali x. Nah, kalau untuk mencari x-nya berarti lawan dari perkalian, yaitu pembagian. Jadi 5/3. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kita ketemu nilai x-nya. Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita harus memindahkan ke garis bilangan terlebih dahulu. Gitu, supaya kita ketemu nih, si x itu ketemunya di mana. Gitu. Nah, di sini Bu Tika sudah buatkan garisnya. Ada 2 bulatan. Nah, kenapa ada 2 bulatan? Karena kan x ada 2. Ada 1/3 sama 5/3. Lalu 5/3 itu letaknya di sebelah kanan. Kenapa? Karena 5/3 itu angkanya lebih besar daripada 1/3. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah angka yang lebih besar daripada angka yang selain itu. Lalu kenapa yang 5/3 bulatannya kosong? Oke, karena di sini tandanya itu kurang dari. Nih, X kurang dari 5/3. Tidak ada angka sama dengan atau tidak ada garis di bawahnya. Oke, kalau yang 1/3, karena dia bacaannya lebih dari sama dengan atau ada garis ini, jadi dia bulatannya penuh. Oke, ingat ya. Jadi kalau bulatan penuh itu yang ada tanda sama dengannya, kalau yang kosong itu yang tidak ada tanda sama dengannya. Nah, lalu kita kasih arah nih. Kita mulai dari yang 1/3 dulu deh. 1/3 itu tandanya arahnya kemana? Kan X-nya itu lebih dari 1/3. X lebih dari 1/3. Nah, berarti X itu angka setelah 1/3.
Nah, angka setelah 1/3 itu kan letaknya di mana? Di sebelah kanan kan? Nah, makanya arahnya ke kanan. Oke, kalian perhatikan yang garis warna merah. Nah, itu yang X lebih dari sama dengan 1/3. Kalau yang 5/3, di sini X-nya itu kurang dari 5/3. Berarti angkanya itu lebih kecil daripada 5/3. Atau angkanya itu sebelum angka 5/3. Nah, berarti arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Gitu. Diwakili oleh tanda panah warna biru. Kemudian, bagaimanakah cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya itu dilihat dari daerah pertemuan dua garis tersebut. Nah, garis merah sama garis biru itu ketemunya di daerah mana? Di daerah yang butika arsir nih, yang warna ungu. Nah, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah tempat pertemuan dua garis tersebut. Jadi garis warna merah sama garis warna biru itu ketemunya daerah mana? Nah, di daerah yang butika arsir warna ungu ini nih. Ini adalah daerah pertemuan dua garis tersebut. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya letaknya di sini. Nah, daerah himpunan penyelesaian siapa? Daerah si X-nya nih. Jadi si X-nya itu pokoknya letaknya di arsiran warna ungu. Nah, terus bagaimanakah cara penulisan HP-nya? Cara penulisannya gini. Jadi HP-nya kalau kalian perhatikan, X-nya itu letaknya di antara angka 1/3 sampai 5/3 kan. Nah, jadi ditulis angka 1/3 dulu. 1/3 itu kurang dari sama dengan X. Nah, kenapa kurang dari sama dengan X? Karena 1/3 itu kan letaknya di sebelum X. Jadi dia pasti lebih kecil. Nah, lebih kecil. Kenapa pakai sama dengan? Karena dia bulatannya penuh. Gitu. Nah, 1/3 itu kurang dari sama dengan X. Lalu si X itu lebih kecil daripada 5/3. Nah, kenapa? Karena kan X itu letaknya di sebelum 5/3. Jadi dia pasti lebih kecil daripada 5/3. Nah, kenapa tidak pakai sama dengan? Kenapa hanya kurang dari aja? Karena bulatannya kosong. Gitu. Itu adalah cara penulisan dari himpunan penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X tambah 4 kurang dari akar 2X min 1. Nah, berarti kita memperhatikan bentuk kedua yang mana nih? Yang kurang atau yang lebih? Itu yang kurang dari. Karena di soalnya itu kurang dari. Nah, kita ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama, fx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, fx-nya siapa? Fx itu adalah yang di ruas kiri, yang si X tambah 4. Jadi, X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X aja, berarti angka 4-nya pindah menjadi 0 dikurang 4, yaitu min 4. Jadi, X lebih besar sama dengan min 4. Lalu syarat yang kedua, yang GX lebih dari sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ke sini. GX-nya siapa? GX itu adalah yang di ruas kanan, yang 2X min 1. Jadi 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, 2X lebih dari sama dengan 0 tambah 1, yaitu 1. Nah, kalau X aja berarti X lebih besar sama dengan 1 dibagi 2, atau 1/2. Nah, lalu kita ke syarat yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ketika dikuadratkan, berarti akarnya hilang nih dua-duanya. Jadi fx itu cukup kurang dari gx saja. Fx kurang dari gx. X tambah 4 kurang dari 2x min 1. Nah, untuk yang variabelnya itu Butika pindahkan ke kanan. Kenapa? Supaya tidak negatif hasilnya. Karena kan X yang paling besar itu ada letaknya di sebelah kanan. Jadi si 2X itu kita kurangkan dengan X. Jadi X yang di sini pindah ke kanan. Jadi dikurang X. Lalu kalau yang konstanta atau yang angka, yang 4 ini tidak pindah kan, jadi tetap 4. Nah, yang pindah itu adalah yang si min 1 nih. Min 1 pindah ke kiri, jadi plus 1. Gitu. 4 tambah 1, 5. 2X dikurang 1X, yaitu 1X atau X aja. Nah, 5 itu kurang dari X nih. 5 itu lebih kecil daripada X. Nah, kalau Butika balik, berarti kan otomatis X itu lebih besar daripada 5 kan. Nah, contohnya kayak gini nih, ada kalimat 5 lebih kecil daripada 6. Nah, berarti kan otomatis 6 itu lebih besar daripada 5 kan? Nah, itu maksudnya dibalik seperti itu. Jadi di sini Butika tulisnya X lebih dari 5. Udah deh, setelah itu kita apain? Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya ditandai dengan warna hitam. Lalu untuk bulatannya kita bikin 3. Nah, karena kan X-nya ada 3. Ada min 4, ada setengah, ada 5. Nah, angka yang paling besar adalah 5, kita taruh di sebelah kanan. Lalu sebelum 5 itu 1/2. Nah, yang sebelah kiri adalah yang min 4, yang paling kecil. Lalu bulatannya yang penuh itu adalah si angka min 4 dan juga 1/2 aja. Karena dia ada tanda sama dengannya. Gitu. Nah, kemudian sekarang arahnya nih.
Yang min 4, X-nya lebih dari sama dengan min 4. Nah, kalau lebih dari arahnya ke kanan. Jadi angka min 4 itu arahnya ke kanan, diwakili oleh garis warna merah. Kalau yang 1/2, dia juga lebih dari, berarti ke kanan juga, diwakili oleh garis warna biru. Untuk yang 5 juga sama, lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Oke, nah terus daerah HP-nya di mana? Di manakah ketiga garis tersebut bertemu? Nah, ternyata di sini nih. Oke. Ini yang berwarna ungu. Jadi si X-nya itu letaknya di setelah angka 5. Nah, X-nya kan letaknya di sini nih. Sebentar, Bu Tika tuliskan. Di sini adalah letak si X nih, di sini. Nah, jadi bisa ditulis X itu lebih dari 5, karena X itu letaknya setelah angka 5. Maka HP-nya itu ditulis X lebih dari 5. Nah, seperti itu. Bentuk yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X-3 lebih dari 5 min X. Nah, siapakah yang sebagai Fx yang ruas kiri yang X-3? Siapakah yang sebagai Gx yang 5 dikurang X? Oke. Lalu kita perhatikan yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Nah, yang bawah. Kenapa? Karena kan tandanya lebih dari. Nah, sesuai ini. Kemudian ikuti rumusnya. Rumus yang pertama, Fx lebih dari sama dengan 0. Nah, Fx-nya diganti sama X-3. Jadi X-3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X aja, berarti lebih dari sama dengan 0 ditambah 3, yaitu 3. Jadi, untuk yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 3. Untuk yang kedua, Gx nih. Gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. 5 min X, nih yang ini, 5 min X itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini X-nya negatif, Bu Tika pindahkan ke kanan, supaya dia berubah tanda. Jadi, min X pindah jadi plus X. Jadi 5 lebih dari sama dengan X. Nah, 5 lebih dari sama dengan X. Nah, kemudian Bu Tika putar nih. Berarti X itu kurang dari atau X itu lebih kecil daripada 5. Nah, syarat pertama sudah selesai. Kita ke yang kedua. Mengkuadratkan kedua ruas. Nah, berarti yang si Fx-nya akarnya hilang. Tapi si Gx-nya itu dikuadratin. Nah, jadi ini. Fx-nya itu X-3 lebih dari Gx-nya itu udah 5 min X. Nah, 5 min X-nya kan dikuadratkan. Nah, kuadrat itu kan artinya dikali sama angka tersebut kan, contohnya. 5 kuadrat artinya 5 kali 5. X kuadrat artinya X kali X. Nah, berarti kalau 5 min X kuadrat artinya 5 min X dikali 5 min X. Nah, kemudian ini didapat dari kali pelangi. Jadi yang pertama 5 dikali 5 dulu. Hasilnya yaitu 25. Kemudian 5 dikalikan oleh min X. Hasilnya min 5X. Kemudian min X dikali 5, yaitu min 5X. Lalu yang terakhir, min X dikali min X. Hasilnya plus X kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan. Nah, di sini kan bentuknya X kuadrat ya. Nah, kalau bentuk X kuadrat, kita kelompokkan tuh semuanya. Jadi yang ruas kanan, itu kita jadikan 0 aja. Karena dia udah nggak ada, udah kosong kan, atau angkanya 0. Jadi yang si X, ini kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke sini. Untuk yang min 3, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi plus 3. Jadi 25 itu temannya plus 3. Kemudian min 5X dikurang 5X. Utang 5, utang lagi 5, jadi utangnya 10 kan. Nah, terus dikurang lagi sama si X yang sini. Lalu X kuadrat nggak punya teman, berarti plus X kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. 25 ditambah 3. Yaitu 28. Kemudian min 10X dikurang X. Utang 10, utang lagi 1. Jadi min 11X. Ya, kemudian kenapa sih tandanya kurang dari? Kan dibalik. Jadi yang si X kuadrat yang tadi di belakang, pindah ke depan. Jadi yang tadinya 0 lebih dari ini, berubah menjadi X kuadrat min 11X tambah 28 kurang dari 0. Nah, ternyata bentuknya kuadrat nih. Berarti harus diapakan untuk mencari nilai X-nya? Difaktorkan. Jadi kalian cari dua angka yang kalau dikali itu hasilnya 28. Nah, jadi kalau dikali 28, tapi kalau ditambah hasilnya min 11. Nah, angka berapakah itu? Ternyata angkanya min 7 sama min 4. Coba kalian kalikan. Min 7 kali min 4. Min kali min plus kan? Jadi plus 28. Lalu kalau min 7 ditambah min 4. Utang 7 terus utang lagi 4. Utangnya makin banyak kan? Utangnya 11. Nah, berarti sesuai nih. Jadi pemfaktorannya X min 7 dikali X min 4. Nah, baru deh kita cari nilai X-nya.
Kalau X min 7, X min 7 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 7. Jadi angka berapa kalau dikurang 7 itu hasilnya harus 0, berarti 7. Lalu kalau yang ini X min 4, X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Karena 4 kurang 4 sama dengan 0. Gitu. Atau kebalikannya aja deh, yang tadinya min 7 jadi plus 7, kalau min 4 jadi plus 4. Terus, dapat dari mana nih? 4 kurang dari X kurang dari 7. Nah, karena dia tandanya kurang dari. Jadi kalau tandanya kurang dari, atau ini, nah jadi penulisannya itu antara. Jadi X itu letaknya antara 4 sampai 7. Nah, angka 4 ini kenapa di sebelah kiri? Karena angkanya lebih kecil daripada 7. Jadi kalau ada dua angka atau ada dua X, nah yang letaknya sebelah kiri itu pasti yang terkecil. Nah, udah deh. Jadi kita sudah ketemu nilai X-nya, kita pindahkan ke garis bilangan. Nah, garis bilangan bulatannya ada berapa? Ada 4, karena angkanya ada 3, ada 5, ada angka 4, ada juga angka 7. Jadi kita buat 4 bulatan. Yang angkanya itu 3, 4, 5, dan juga 7. Nah, yang bulatannya penuh hanyalah si angka 3 sama angka 5, karena ada sama dengannya. Kemudian kita tentukan arahnya. Yang 3 itu tandanya lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Lalu yang 5 itu tandanya kurang dari, berarti yang garis hijau ini arahnya ke kiri. Lalu yang si ini nih, yang 4 sampai 7. 4 sampai 7. Nah, karena di sini tulisannya 4 sampai 7, berarti dia kayak suatu kurungan gitu loh, kayak suatu kandang gitu. Jadi angka 4 sama angka 7 itu kita kurungin nih. Nah, diwakili oleh yang garis warna biru. Nah, lalu kita cari himpunan penyelesaiannya. Di daerah manakah pertemuan garis hijau, biru, dan juga warna merah ada di yang warna ungu nih, yang betika arsir. Nah, baru deh kita cara penulisannya. Cara penulisannya, X-nya itu kan letaknya di sini. Nah, di sini ada si X nih. Nah, ini adalah daerah X. Nah, berarti cara bacanya, 4 itu kurang dari X. Ya kan? Karena kan angka 4 itu sebelum angka X. Ya, nggak pakai sama dengan, karena bulatannya kosong. Lalu si X itu lebih kecil daripada 5. X kurang dari sama dengan 5, karena bulatannya penuh. Nah, udah deh, jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 3. Gitu. Silakan kalian simak berulang-ulang dan juga sambil dicatat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Butika atau kita diskusi di WA Group. Oke, selamat belajar.